Bab 757. Adril mengendarai mobilnya dengan tak sabar untuk segera membangun hubungan yang lebih dalam dengan Aurel. Namun, pada saat itu ada telepon masuk. Dan yang muncul di layar adalah Nancy. Aurel juga melihatnya dan tiba-tiba dia menatap Adril dengan penuh kekesalan. Kenapa dia bisa meneleponmu? Apa kamu juga? Aurel pikir Adril hanya akan menjadi miliknya selama di kota Majaya. Namun, kenapa masih ada wanita lain yang mendatanginya? Sangat menjengkelkan. Dia benar-benar ingin mengundang Adril ke gua air terjunnya. Jangan bicara sembarangan. Aku punya dendam dengannya. Ujar Adril. Adril menepuk tangannya dengan lembut, lalu memeluknya. Saat Aurel terkejut, tangan jahat Mahaguru Adril sudah masuk melalui tali lengan bajunya. Wajah Aurel memerah dan sedikit terengah-engah. Namun Adril justru tersenyum tipis dan mengangkat teleponnya. Nona Nancy, kenapa ada waktu untuk meneleponku? Nancy yang berada di seberang telepon berkata dengan suara tenang. Kamu di mana? Tunggu sebentar. Kamu sedang apa? Tiba-tiba Nancy seolah-olah mendengar suara desahan Aurel dan seketika dia merasa marah. Sedang makan kurma. Katakan ada apa? Ujar Adril tak sabar. Kamu, kata Nancy. Lalu Nancy mengambil napas dalam-dalam. Kemudian menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, tinggalkan wanita yang ada di sampingmu. Datanglah ke hotel tempatku menginap. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hotel. Adril tersenyum. Nona Nancy, kamu memintaku datang ke hotel pada tengah malam. Apa kamu juga ingin makan kerang rebus? Nancy tidak mengerti. Kerang rebus. Adril tidak senang dengan ketidakpekaan Nancy. Lalu dia bertanya dengan cara yang berbeda. Apa kamu ingin menyerahkan kerangmu untukku? Nancy terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba berkata, bagaimana kalau iya? Wah! Genggaman Adril tiba-tiba menjadi keras dan membuat Aurel mendesah terkejut. Dan hal itu membuat Nancy marah. Segera datang. Jangan terlambat. Adril meraba dagunya sambil berpikir. Mengingat perubahan sikap Calvin, mungkin dia ingin merekrut Adril menjadi menantunya. Merekrut dengan paksa tidak berhasil. Sekarang malah menggunakan strategi rayuan wanita cantik untuk melakukan pernikahan. Ini adalah trik umum dari keluarga-keluarga bangsawan. Sekarang dirinya telah menyembuhkan Gary tak terkalahkan dan memiliki hak untuk menikah dengan keluarga bangsawan. Masalahnya adalah dia masih sedang bersama Aurel. Nancy dan Aurel. Bagaimana cara memilih yang baik? Ini adalah pilihan yang sulit. Di saat Adril sedang bimbang, suara Nancy yang lembut terdengar dari telepon. Aku dengar bahwa kamu sedang menyelidiki kebenaran tentang apa yang terjadi pada ayahmu. Sepertinya aku punya beberapa petunjuk di sini. Mantan Menteri Kehakiman. Kebetulan dia dari keluargaku. Sebelumnya ada seseorang yang mencarinya untuk menangani hal ini. Tetapi dia menolaknya. Lanjut Nancy. Mendengar kata-kata itu, Adril langsung menyipitkan matanya dan bertanya, apa syaratnya? Dengan sifat keluarga Juwana yang selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Harus ada pengorbanan maka akan ada imbalan. Kamu, kata Nancy dengan tenang. Kamu jangan terlalu berlebihan. Aku nggak menjual diri, kata Adril marah. Wanita ini benar-benar seorang yang mesum. Dia bahkan menginginkan tubuhku. Aku hanya ingin tahu kebenaran tentang pembunuhan ayahku. Kamu malah ingin aku naik ke tempat tidurmu. Dari mana dia mendengar tentang kehebatan senjataku? Diamlah. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Sejak kapan aku ingin tidur denganmu? Aku sudah bertunangan. Kamu jangan berharap banyak. Kata Nancy marah. Sebagai putri keluarga bangsawan seperti dia seharusnya tidak berbicara kasar. Tetapi kali ini dia benar-benar dibuat kesal oleh Adril. Aku seorang wanita yang sopan. Tetapi kamu mengatakan seolah aku adalah wanita kaya parubaya. Apa aku sangat kelaparan? Pikir Nancy. Orang kaya nggak ada yang baik. Rasaku kamu juga nggak punya niat baik. Kata Adril sambil meremehkan. Nancy menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan lupa,
Sekarang kamu juga orang kaya. Adril menarik napas dalam-dalam. Wanita ini sangat tajam dan fasih berbicara.